The Wolf of Wall Street mendaki ambisi terus entah mau kemana. Pada tahun 2013, sebuah film epik komedi hitam kriminal biografi Amerika berjudul The Wolf of Wall Street menggebrak dunia perfilman. Kisah ini disutradarai oleh Martin Scorsese dan ditulis oleh Terence Winter berdasarkan memoir tahun 2007 karya Jordan Belfort yang juga berjudul sama. Cerita ini mengisahkan karir Belfort sebagai seorang pialang saham di kota New York dan bagaimana perusahaannya. Stratton Oakman terlibat dalam korupsi dan penipuan yang merajalela di Wall Street yang akhirnya membawa ke jatuhnya Belfort. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Belfort, Jonah Hill sebagai mitra bisnis dan sahabatnya Donny Azoff, Margot Robbie sebagai istri keduanya, Naomi Lapaglia, Matthew McConaughey sebagai mentornya, Mark Hanna dan Kelly Chandler sebagai agen FBI. Ini merupakan kolaborasi kelima DiCaprio dengan Scorsese. Ini adalah film Amerika utama pertama yang dirilis secara eksklusif melalui distribusi digital. Film ini sukses secara komersial, meraup $406,9 juta di seluruh dunia selama penayangannya di bioskop, menjadi film terlaris Scorsese. Namun film ini awalnya mendapatkan kontroversi karena ambiguitas moralnya yang kurang simpati terhadap para korban, serta konten seksual eksplisit, kata-kata kasar yang ekstrim, dengan setidaknya 500 penggunaan kata FUCK. Film ini awalnya mendapat rating NC-17 oleh Motion Picture Association of America. Tetapi kemudian diajukan banding untuk rating R oleh Scorsese melakukan sedikit perubahan editorial terhadap film tersebut. Film ini memecahkan rekor Guinness World Record untuk jumlah terbanyaknya umpatan dalam sebuah film. A new issue day! Cocksucking motherfucking new issue day! Until their client either buys or fucking dies! Alur kisah. Pada akhir 80-an, di saat udara di Wall Street penuh ambisi dan gairah, Jordan Belfort bersiap untuk terjun langsung ke dalam arus yang penuh gejolak itu. Wajahnya yang segar dan rasa lapar akan kesuksesan membawanya mendapatkan pekerjaan sebagai broker saham, tertarik oleh kekayaan dan janji transaksi yang dipenuhi adrenalin. Di bawah naungan Mark Hanna, seorang pemain Wall Street berpengalaman, Jordan menyerap budaya itu seperti spons, memiliki gaya hidup cepat dan filosofi bahwa uang adalah satu-satunya ukuran kesuksesan. Namun, nasib memberinya pukulan ketika Black Monday melanda, mengguncang pondasi dunia keuangan dengan pekerjaannya yang hilang dalam kekacauan itu. Jordan menemukan dirinya di persimpangan jalan, menatap ketidakpastian. Tetapi di mana beberapa orang melihat kesulitan, Jordan melihat peluang. Dia membenamkan dirinya ke dalam dunia saham sen bernilai kecil, di mana kekayaan bisa didapat dengan lidah yang fasih dan keinginan untuk menantang batas. Bermitra dengan tetangganya, Donny Azoff, Jordan memulai perjalanan liar, merekrut sekelompok teman dan orang-orang aneh yang bergabung dengannya dalam pencarian kekayaan. Kantor mereka bukanlah gedung pencakar langit yang megah, tetapi sebuah bengkel mobil bekas yang ditinggalkan. Latar yang cocok untuk skema berisiko tinggi mereka. Dengan Jordan di depan, mereka menggunakan taktik yang membingungkan antara persuasi dan manipulasi, mendorong harga saham naik hanya untuk melihatnya anjlok, meninggalkan investor yang tidak curiga di belakang. Saat kerajaan mereka berkembang, demikian juga selera Jordan akan hal-hal terbaik dalam hidup. Dikelilingi oleh sekelompok wanita dan obat-obatan, dia menjalani setiap hari seolah itu adalah hari terakhirnya, tanpa memperhatikan konsekuensi yang mengintainya. Tetapi, bahkan saat dinding-dinding itu menutup di sekitarnya, Jordan menolak untuk mundur. Karisma dan pesonanya membawanya melewati bahkan saat-saat yang paling gelap.
Setiap kerajaan memiliki kejatuhan, dan milik Jordan bukanlah pengecualian. Saat otoritas mendekat, dunianya hancur di sekitarnya. Teman-temannya berbalik melawannya satu persatu. Dikhianati, Jordan mendapati dirinya menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Bayangan dari sosok yang dulu. Namun bahkan di tengah keputusasaan, ada cahaya harapan. Dengan masa hukumannya yang selesai, Jordan muncul dari penjara sebagai orang yang berubah, bertekad untuk meninggalkan bayang-bayang masa lalunya dan membentuk jalan baru ke depan. Dan meskipun luka dari perjalanan itu tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, semua yang terjadi melayani sebagai pengingat akan harga dari keserakahan. Makna film The Wolf of Wall Street menjadi sebuah cermin yang menggambarkan bahaya ambisi cepat kaya tanpa menikmati prosesnya, serta kesesatan pikiran dan jiwa saat kita kehilangan rasa syukur. Melalui kisah Jordan Belfort, kita disuguhkan dengan sebuah narasi yang memperlihatkan betapa obsesi akan kekayaan dan keinginan untuk mencapainya dengan cepat bisa menghancurkan jiwa dan moral seseorang. Jordan Belfort, sosok utama dalam film ini, adalah perwakilan dari ambisi yang tidak terkendali. Ia tergoda akan gemerlap dunia finansial dan dengan cepat terbuai oleh gaya hidup mewah yang dijanjikan oleh kekayaan. Tanpa menghiraukan etika atau konsekuensi moral, Jordan dan rekan-rekannya di Stratton Augment terjun ke dalam praktik-praktik penipuan dan manipulasi demi keuntungan pribadi. Kisah ini menyoroti betapa berbahayanya ketika seseorang terobsesi akan hasil akhir tanpa memperhatikan proses yang berjalan. Jordan dan timnya terobsesi akan kekayaan instan, sehingga mengorbankan integritas dan moralitas mereka. Mereka terjerumus ke dalam gaya hidup yang penuh kelebihan, terbuai oleh nafsu tanpa batas, tanpa menyadari bahwa mereka semakin jauh dari esensi kebahagiaan yang sejati. Selain itu, film ini juga menunjukkan bagaimana kehilangan rasa syukur dapat mengarahkan pada kehancuran. Meskipun telah meraih kesuksesan material yang luar biasa, Jordan dan rekan-rekannya tetap tidak puas. Mereka terus-menerus merindukan lebih banyak hal lagi, tanpa pernah merasa cukup. Sikap ini menciptakan lingkaran setan di mana keinginan akan kekayaan semakin menggila, meninggalkan mereka dalam keadaan kekosongan spiritual dan kehampaan emosional. Dalam realitasnya, kekayaan materi tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati jika kita kehilangan rasa syukur akan apa yang kita miliki. Film ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih dalam hidup daripada terjebak dalam ambisi yang tidak terkendali. Kita perlu belajar menikmati proses perjalanan, merasa bersyukur atas apa yang kita miliki, dan menghargai nilai-nilai moralitas dan integritas dalam segala tindakan kita. Sebab hanya dengan begitu, kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati dan membangun kehidupan yang bermakna. Di balik adegan. Berikut adalah beberapa adegan dari film The Wolf of Wall Street yang menunjukkan ambisi, serta kesesatan pikiran dan jiwa saat kita kehilangan rasa syukur. 1. Adegan pertama di Wall Street. Ketika Jordan Belfort yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio pertama kali tiba di Wall Street, kita disuguhkan dengan gambaran gemerlap dan hiruk-pikuk dunia keuangan. Ini mencerminkan daya tarik kuat dari kekayaan dan kehidupan mewah yang menghiasi pikiran banyak orang, termasuk Jordan. 2. Pertemuan dengan Mark Hanna. Mark Hanna yang diperankan oleh Matthew McConaughey memperkenalkan Jordan pada budaya kerja di Wall Street, di mana uang adalah satu-satunya tujuan. Hanna mengajarkan Jordan untuk tidak peduli dengan moralitas atau etika, melainkan hanya fokus pada menghasilkan uang. Ini menggambarkan bahaya ketika seseorang terfokus sepenuhnya pada tujuan materialistik tanpa memperhatikan akibat moral.
3. Rekrutmen kru di Stratton-Oakman. Jordan merekrut teman-temannya dan orang-orang terdekatnya untuk bergabung dalam praktik-praktik penipuan di Stratton-Oakman. Mereka terpesona oleh janji-janji kekayaan yang cepat dan hidup mewah tanpa memikirkan konsekuensinya. Ini menunjukkan bagaimana ambisi untuk mencapai tujuan finansial bisa membuat seseorang kehilangan akal, sehat, dan nilai-nilai moral. 4. Pesta-pesta dan konsumsi narkoba. Adegan-adegan di mana Jordan dan krunya tenggelam dalam pesta-pesta mewah dan mengkonsumsi narkoba secara berlebihan mencerminkan kekosongan spiritual yang dialami oleh mereka. Meskipun mereka memiliki segalanya secara finansial, namun mereka tetap merasa kosong dan mencari kepuasan dalam hedonisme. 5. Krisis keluarga. Konflik antara Jordan dan keluarganya, terutama saat ia bercerai dari istrinya, Teresa, dan menikahi Naomi Lapaglia, menunjukkan bagaimana ambisi dan keinginan untuk hidup mewah dapat merusak hubungan personal dan kebahagiaan keluarga. Hal ini juga mencerminkan ketidaksyukuran terhadap apa yang sudah dimiliki, serta ketidaksanggupan untuk menghargai hubungan yang sebenarnya berharga dalam hidup. 6. Krisis kesehatan. Adegan di mana Jordan mengalami krisis kesehatan saat kapalnya tenggelam dan pesawatnya hampir jatuh menunjukkan bahwa bahaya ambisi yang tidak terkendali dapat membawa dampak yang merugikan secara fisik maupun mental. Ini menjadi sebuah simbol bahwa kehidupan yang dijalani tanpa memperhitungkan nilai-nilai moral dan etika akan menghantarkan pada kehancuran. 7. Pengkhianatan dan penangkapan. Ketika Donny Azoff, sahabat Jordan, akhirnya mengkhianatinya dengan memberikan catatan rahasia Jordan kepada FBI, ini mencerminkan bagaimana kesesatan pikiran dalam jiwa dapat merusak hubungan persahabatan dan kepercayaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahaya ambisi yang tidak terkendali bisa menyebabkan seseorang kehilangan segalanya. 8. Akhir yang pahit. Jordan akhirnya dipenjara karena tindakannya, menunjukkan bahwa bahaya ambisi tanpa batas dan kesesatan pikiran akan berujung pada kehancuran dan penyesalan. Namun, di balik jeruji besi, Jordan masih belum sepenuhnya menyadari kesalahannya, menunjukkan bahwa proses belajar dan pertumbuhan pribadi adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian sejati. Setali kesimpulan. Ketika kita terlalu fokus pada tujuan akhir tanpa memperhatikan prosesnya, kita bisa tersesat dalam labirin keinginan tak terbatas yang tidak pernah membawa kepuasan yang sejati. Mendaki ambisi terus entah mau kemana. Untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan perlunya introspeksi dan peninjauan kembali nilai-nilai yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Karena hanya dengan begitu, kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati dan membangun kehidupan yang bermakna.